Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2776 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 20 dan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius yang adalah gembala jemaat yang ada di Efesus. Kalau dalam konteks sekarang ini, Timotius ini bicara tentang hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Pesan firman Tuhan ini untuk kita semua hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, peliharalah apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang arti kata pelihara, berarti sama seperti kita menanam katakanlah pohon rambutan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanam pohon dari kecil saudara, kita pasti akan merawat dia, memberikan perhatian kepada tanaman yang kita tanam itu, kita siram, kita beri dia pupuk. Sehingga pohon yang kita tanam yang tadinya masih kecil, dia bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang banyak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arti kata pelihara itu seperti itu. Peliharalah apa yang Tuhan telah percayakan kepadamu. Kalau Tuhan mempercayakan saudara satu keluarga, layani keluargamu, layani istrimu, suamimu, anak-anakmu, kembangkan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara dipercayakan satu pelayanan, saudara kembangkan pelayanan yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada saudara. Amin. Kalau bicara memelihara itu berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberikan perhatian khusus untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus betul-betul merawat, memberikan pupuk firman Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saudara, sehingga mereka yang tadinya tidak bisa berdoa, belum bisa melayani, pada akhirnya mereka jadi bisa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan satu motivasi iman kepada kita untuk kita memberikan satu perhatian terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya pelayanan kita berkembang, maju, dan terus diberkati Tuhan. Amin. Kembangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara tadinya hanya tahu saudara main musik gitar, saudara kembangkan talenta saudara sehingga saudara semakin menguasai permainan gitar itu. Saudara mungkin bisa mengalih dalam pelajaran musik yang lain, mungkin sudah belajar keyboard dan lain sebagainya. Saudara ya dikasih Tuhan, dalam pelayanan mau gak mau ya kita harus upgrade. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan,
Tuhan mau kita pelihara apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kembangkan itu. Amin. Haleluya. Demikian juga dengan usaha yang Tuhan percayakan kepada saudara, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara, kembangkan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peliharalah apa yang Tuhan telah percayakan kepadamu. Baik itu keluarga yang Tuhan percayakan, saudara berumah tangga, saudara punya pasangan, saudara punya anak, saudara pelihara itu apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Peliharalah apa yang Tuhan percayakan kepadamu, baik itu dalam pelayanan saudara, kembangkan. Amin. Kembangkan pelayanan saudara. Dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, pelihara apa yang telah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Jangan istri orang yang saudara pelihara. Jangan, saudara, itu akan menjadi masalah buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, Tuhan mau saudara kembangkan sama seperti orang yang menerima talenta. Amin. Tuhan mau saudara kembangkan, baik keluargamu, baik pelayananmu, baik usaha, baik dalam pekerjaanmu, kembangkan itu. Apa yang Tuhan sudah percayakan. Kalau saudara mengembangkan talenta, baik itu dalam kehidupan saudara, berumah tangga, saudara kembangkan dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan saudara. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan bangga dengan saudara. Amin. Tuhan senang dengan saudara. Karena saudara dapat dipercaya. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara tidak kubur. Tapi saudara mengelolanya dengan baik sehingga berkembang, maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Pesan yang kedua, hindarilah omong kosong. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menasihati Timotius, hindarilah pembicaraan omong kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita hamba Tuhan kalau ketemu saudara, ngomongnya juga saudara omong kosong semua saudara. Ceritanya kadangkala tidak suci alias jorok-jorok saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saudara bertobat. Amin. Hindarilah omong kosong. Hindarilah omongan yang tidak suci atau omongan yang jorok-jorok. Hindari itu. Hindari juga perdebatan-perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena namanya perdebatan, ya itu menghasilkan apa? Kebencian, memancing amarah. Akhirnya apa saudara? Pertengkaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hindari hal-hal yang dicari-cari. Hindari semua yang tidak ada hasilnya. Pembicaraan-pembicaraan omong kosong saudara, hindari. Karena saya yakin dan percaya saudara, di mana kita berada Tuhan mau kita itu ada nilai di sana. Bukan nilainya kosong. Bukan pembicaraan-pembicaraan yang lalu begitu saja. Karena pembicaraannya omong kosong semua. Tuhan mau saudara, di saat saudara berada di komunitas saudara, saudara menyampaikan sesuatu yang punya nilai. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, sesuatu yang punya nilai itu ketika kita bicara tentang firman. Kita memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengar kabar baik dari Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya pembicaraan saudara itu bukan omong kosong, tetapi bernilai dengan harga yang sangat mahal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hindari omong kosong, saudara. Apalagi ngomong sampai pagi, saudara. Saudara, saya ingat kalau dulu sebelum bertobat, saudara, di kampung itu bicara omong kosong itu sampai pagi, saudara. Sampai sakit perut ngomong, saudara, sampai ketawa, ketiwi, sampai lupa waktu. Tapi apa hasil dari semuanya itu? Nggak ada hasil apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hindari omong kosong itu. Karena saya yakin dan percaya saudara, kita orang-orang percaya itu ada kuasa di balik perkataan kita.
Hendaklah kita ketika kita ketemu dengan siapapun, kata-kata kita itu menguatkan, meneguhkan, memberikan satu motivasi iman kepada orang yang mendengar. Amin. Bukan hal-hal yang kosong. Saudara buang-buang waktu, buang-buang energi, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan kosong, tidak. Firman Tuhan yang kita sampaikan, ucapkan itu akan menghasilkan hal yang hebat, dahsyat, luar biasa kepada orang-orang yang mendengar firman yang kita sampaikan. Amin. Hindari, baik itu pertemuan-pertemuan omong kosong, saudara hindari. Karena saudara sangat-sangat bernilai. Hendaklah kehadiran saudara memberi nilai, perkataan saudara memberi nilai kepada orang-orang yang saudara jumpai. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada Timotius di akhir zaman ini. Yang ketiga, awasi pengajaranmu. Awasi pengajaran. Karena sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran yang tanpa mereka sadari bertentangan dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita dengar dari orang itu harus kita uji. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, katam, saudara tidak tahu kebenaran firman Tuhan, saudara akan sangat mudah dibelokkan. Oleh karena itu saudara, saya dorong saudara supaya setiap hari membaca firman Tuhan. Amin. Sehingga ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang menyesatkan, yang tadinya mulut mereka sepertinya manis, sedap didengar telinga, saudara akan tahu kalau orang itu dia di jalan yang benar maupun menyesatkan, saudara tahu. Kenapa? Karena saudara tahu firman. Bagaimana saudara mau tahu ajaran itu palsu, saudara malas baca firman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mampu bisa membedakan asli dan palsu ketika kita selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Maka ketika ada yang bicara di luar firman, kita dapat mengenali bahwa itu ajaran yang palsu, itu ajaran yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu peringatan kepada kita. Awasi pengajaran yang sedang tersebar sekarang ini. Apalagi sekarang jemaat bisa membuka YouTube saudara. Khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang palsu dan yang sesat itu banyak sekali di YouTube. Saudara kalau tidak mengawasi ajaran saudara, tidak mengajarkan kebenaran, saudara dan jemaat akan mudah disesatkan. Makanya firman Tuhan ini memberikan kepada kita pengajaran dan juga pengertian untuk kita mengawasi ajaran yang kita terima. Dan yang kita ajarkan juga harus kita awasi. Jangan sampai itu bertentangan dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Dan firman Tuhan ini bicara kepada kita semua hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, peliharalah apa yang telah Tuhan percayakan kepada saudara. Yang kedua, hindarilah omong kosong. Yang ketiga, awasi pengajaran yang saudara terima dan yang saudara ajarkan. Jangan sampai itu bertentangan dengan firman Tuhan. Awasi pengajaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita.
Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.